Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Dina Selvia, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2019. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional itu sendiri mempunyai beberapa faktor. Ada faktor pendorong, pendukung, dan penghambat. Faktor pendorong salah satunya yaitu adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Yang kedua yaitu adanya ideologi nasional yang tercermin di dalam simbol negara, yakni Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga yaitu adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan bangsa Indonesia, seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat yaitu adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanya dan muncul semangat nasionalisme dalam kalangan bangsa Indonesia. Faktor pendukungnya yaitu yang pertama penggunaan bahasa Indonesia, yang kedua semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, yang ketiga adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila, yang keempat adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, solidaritas, serta toleransi keagamaan yang sangat kuat, dan yang kelima yaitu adanya rasa nasib dan penanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. Faktor penghambatnya yaitu yang pertama kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen, yang kedua yaitu kurangnya toleransi antara sesama golongan, yang ketiga kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul dari luar, yang keempat yaitu adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Integrasi nasional juga mempunyai tantangan dan upaya dalam menanganinya. Tantangannya yang pertama yaitu adanya percobaan invasi asing, yang kedua adanya KKN, yang ketiga adanya kriminalitas. Upaya dalam menanganinya yaitu yang pertama menerapkan rezim terbaik bagi Indonesia, yang kedua yaitu merumuskan kebijakan yang konkret, yang ketiga pembinaan kepemimpinan yang arif dan efektif, dan yang keempat yaitu membangun dan menghidupkan terus komitmen masyarakat Indonesia. Integrasi nasional juga mempunyai beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila, yang kedua menghilangkan kesempatan untuk KKN, yang ketiga menumpahkan setiap gerakan separatis secara tegas tidak kenal kompromi, dan yang keempat yaitu membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat. Contoh dan problematika integrasi nasional. Contohnya yang pertama pembangunan Taman Mini Indonesia di Jakarta. Yang kedua sikap toleransi antar umat beragama. Yang ketiga diadakannya Pekan Olahraga Nasional PON. Problematika integrasi nasional itu ada geografi, demografi, ideologi, politik, sosial budaya, kekayaan alam, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Proses integrasi nasional biasanya dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis dan antropologis. Integrasi dituntut adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai umum yang ada di dalam masyarakat melalui akulturasi, sosialisasi, enkulturasi, dan asimilasi. Proses integrasi nasional harus melalui fase-fase sosial dan politik, yaitu yang pertama melakukan pengorbanan sebagai langkah penyesuaian antara banyak perbedaan perasaan, keinginan, dan ukuran penilaian. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi di dalam kelompok sosial. Yang ketiga, terciptanya kesadaran dan kesediaan untuk mencapai suatu konsensus. Yang keempat, mengidentifikasi akar persamaan di antara kultur-kultur etnis yang ada. Yang kelima, kemampuan segenap kelompok yang ada untuk berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan politik. Yang keenam, mengakomodasi timbulnya etnis. Yang ketujuh, adanya upaya kuat dalam melawan prasangka dan diskriminasi. Yang kedelapan, menghilangkan pengkontak-kontakan kebudayaan.
Jadi kesimpulannya, berdasarkan pemikiran yang ada selama ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada pemikiran yang mencekam. Dengan adanya konflik antar suku, antar pemeluk agama, konflik karena kesesuaian pemahaman budaya, dan konflik lainnya yang dapat dilakukan pertikaian. Masalah-masalah integrasi yang harus diselesaikan menunjukkan tingkat masyarakat yang sangat minim tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu, kita perlu memahami maksud serta faktor apa saja yang menghambat integrasi bangsa Indonesia yang majemuk. Tentunya, hal yang paling penting dari semua ini adalah adanya rasa persatuan dan perbedaan. Karena kita berbeda, baik suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.